Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Gusti Misteri. Kali ini kita akan membahas misteri layak Bali. Jadi pada zaman dahulu kala ada sebuah kerajaan bernama Daha yang dipimpin oleh Raja Airlangga. Ia dikenal sebagai raja yang begitu adil dan bijaksana. Rakyatnya hidup tentram, aman, dan bahagia di bawah kepimimpinannya. Sayangnya, kedamaian tersebut cukup terusik dengan keberadaan seorang wanita parubaya yang menjadi pengikut Betari Durga, sang Dewi Kesesatan. Ia tinggal di ujung desa Girah dan tidak segan-segan untuk mencelakai orang lain menggunakan ilmu hitam. Namanya adalah Kirangda, tapi orang-orang menjulukinya sebagai calon narang. Ia tinggal bersama dengan anak perempuan sematawayangnya yang bernama Ratna Manggali. Kirangda adalah seorang wanita berwajah sinis yang selalu curiga dengan orang lain yang mendekat. Hal itu dikarenakan suaminya meninggal dan diduga karena terkena ilmu hitam. Kemudian ia mempelajari ilmu hitam untuk menuntut balas akan kematian suaminya yang masih belum diketahui siapa dalamnya. Sementara itu, Ratna Manggali merupakan seorang gadis berparas cantik dan berkelakuan baik. Sayangnya, orang-orang tidak mau mendekat karena takut dengan ibunya. Maka dari itu, ia merasa sangat kesepian. Pada suatu hari, Kirangda memperhatikan anak gadisnya yang begitu cantik itu. Ia sebenarnya merasa prihatin karena tidak ada yang mendekatinya, padahal umurnya sudah pantas untuk menikah. Sebenarnya ada banyak sekali pemuda yang jatuh hati kepada Ratna Manggali. Hanya saja mereka takut akan terkena ilmu hitam ibunya. Meski seperti itu kenyataannya, Ratna Manggali hanya bisa menenangkan hati ibunya. Ia terus membesarkan hati ibunya supaya tidak sedih dan terlalu memikirkan keadaannya. Tak beberapa lama, ada seorang pemuda bernama Widyasta yang memberanikan diri untuk datang ke rumah calon narang. Pemuda tersebut memang ingin berguru kepadanya. Dalam hati calon narang berpikir kalau pemuda ini sebenarnya cocok bila dijadikan pendamping untuk Ratna Manggali. Terlebih lagi, ia memiliki aliran ilmu yang sama dengannya. Saat dilihat lebih lanjut, sepertinya ia juga bisa mengambil hati anaknya. Padahal sebenarnya Widyasta memiliki tabiat yang begitu buruk. Ia adalah laki-laki mata keranjang yang suka menggoda gadis desa dengan kasar. Hingga pada suatu malam, Widyasta mengganggu seorang gadis dan melakukan hal yang kurang terpuji. Tindakan tersebut tentu saja membuat para pemuda desa marah, lalu menghajarnya sampai babak belur tak sadarkan diri. Dan anehnya, badannya yang penuh luka tersebut tiba-tiba kembali semula. Hal itu tentu saja membuat para pemuda menjadi takut lalu memutuskan untuk membuangnya keluar desa. Awalnya mereka bisa menutupi hal tersebut, akan tetapi berita tersebut sampai juga ke telinga calon narang. Ia sangat marah mengetahui calon menantunya diperlakukan seperti itu. Ratna Manggali yang mengetahui kejadian sebenarnya berusaha menghentikan sang ibu, tapi usahanya gagal. Kirangda kemudian berubah menjadi calon narang, memiliki tubuh seperti raksasa dan berwajah mengerikan. Setelah itu wabah menyerang desa Girah tak mengenal ampun. Semua panen menjadi gagal. Anak-anak bayi pun banyak yang meninggal secara mendadak. Berita wabah penyakit di desa Girah akhirnya sampai juga ke telinga Raja Airlangga. Ia kemudian memutuskan untuk langsung menindaklanjuti hal tersebut.
setelah mengetahui penyebab yang sebenarnya. Sang raja mengirim patih-patih terbaiknya untuk menyerang Kirangda di malam hari. Ia berpikir bahwa wanita tersebut akan lengah ketika sedang tidur. Namun, kejadian yang sebenarnya justru sebaliknya. Dukun aliran ilmu hitam tersebut ternyata sudah mempersiapkan semuanya. Ia bahkan berhasil memukul mundur para prajurit kerajaan tanpa kesulitan yang berarti. Penyerangan tersebut semakin memicu kemarahannya, lalu mengirim wabah lagi ke banyak desa sehingga keadaan menjadi lebih parah dari sebelumnya. Kejadian tersebut membuat raja menjadi semakin kewalahan. Pasalnya semakin hari semakin banyak orang yang berjatuhan. Tempat tinggal sementara yang disiapkan sudah semakin penuh dan bahkan makanan semakin menipis. Di tengah ketakutan tersebut, anak Raja Erlangga yang bernama Jayabaya membawa angin segar di perpustakaan kerajaan. Ia menemukan sebuah lontar yang di dalamnya tertulis kalau ilmu hitam Kirangda hanya bisa dikalahkan oleh seorang pendeta agung bernama Empu Baradah. Tanpa membuang waktu lagi, sang raja kemudian menyuruhnya dan beberapa patih untuk pergi ke lemah tulis tempat di mana Empu Baradah tinggal. Setelah menempuh perjalanan selama berhari-hari, akhirnya tibalah mereka di padepokan milik Empu Baradah. Kondisi di lemah tulis begitu jauh berbeda dari desa-desa di kerajaan Daha. Desa ini sama sekali tak terpengaruh oleh ilmu hitam Calonara. Sesampainya di tempat itu, kedatangan rombongan kerajaan diterima baik oleh Empu Baradah. Kemudian Jayabaya menyampaikan maksud kedatangan mereka yaitu meminta bantuan untuk mengatasi ilmu hitam milik Calonarang yang mengacaukan desa-desa. Empu Baradah berpikir sebentar dan menemukan sebuah cara untuk mengatasi wabah tersebut. Ia kemudian memanggil murid kepercayaannya yang bernama Bahula. Ia meminta bantuan pemuda tersebut untuk membantu mewujudkan rencananya dengan cara menikahi Ratna Manggali. Meskipun awalnya merasa ragu-ragu, Bahula pun menurutinya. Sebelum pergi, pemuda itu dibekali ilmu supaya dapat meluluhkan hati Calonara. Beberapa hari kemudian, tibalah Bahula di kediaman Kirangda. Tanpa basa-basi, ia langsung mengutarakan maksud dan tujuan kedatangannya. Mendengar hal tersebut, Calonarang tentu saja sangat gembira. Namun sebelum menerimanya tentu saja ia menimbang bibit, bebet, dan bobot pemuda itu. Setelah melalui pertimbangan yang matang, ia kemudian menerimanya sebagai calon menantu. Pernikahan Ratna Manggali dan Bahula diadakan sehari semalam dengan sangat meriah. Calonarang begitu bahagia dan terharu melihat putrinya menikah. Hal itu kemudian mendorongnya untuk menghentikan sementara wabah yang dikirimnya. Sementara itu, pasangan yang baru saja menikah tersebut sedang dimabuk cinta. Mereka menghabiskan waktu bersama, berjalan-jalan berdua, berkeliling desa. Akan tetapi, melihat keadaan di sekitarnya yang begitu mengerikan membuat hati Ratna Manggali menjadi sedih. Sang suami hanya bisa menenangkannya. Baradah mengunjungi pasangan pengantin baru itu. Ia kemudian tinggal bersama selama beberapa waktu sambil memberikan petuah-petuah kepada keduanya. Ternyata kedatangan Empu Baradah tersebut membawa perubahan positif untuk Kirangda. Ia sudah jarang sekali melakukan pemujaan dan sepertinya hatinya sudah mulai luluh. Kemudian pada saat yang tepat, Ratna Manggali meluangkan waktu untuk berbicara dari hati ke hati dengan ibunya. Ia memohon pada sang ibu untuk menghentikan dendamnya dan perbuatan yang merugikan. Terlebih lagi, sekarang dirinya sudah menikah dan bahagia, sehingga tidak ada yang perlu dikhawatirkan lagi. Kirangda sebenarnya mendengarkan permohonan anak sematawayangnya tersebut. Ia lalu pergi menemui Empu Baradah untuk melakukan penyucian mendengar hal tersebut.
Ia lalu pergi menemui Empu Baradah untuk melakukan penyucian. Mendengar hal tersebut, Ratna Manggali tentu saja merasa begitu bahagia. Sang pendeta agung menyiapkan semua hal yang dibutuhkan untuk keperluan penyucian. Saat dirasa waktunya sudah tepat, ia kemudian memulai upacaranya. Pada awalnya, kegiatan tersebut berjalan dengan baik. Namun, tak lama berselang, tiba-tiba tubuh Kirangda menjadi bergetar hebat hingga terpental cukup jauh. Tak disangka, ia kemudian berubah menjadi raksasa calon arang yang begitu mengerikan dan mengeluarkan api. Ternyata roh kekuatan calon arang tidak rela kalau tubuh yang menjadi tempat tinggalnya selama ini disucikan. Perkelahian sangat sengit antara calon arang dan Empu Baradah pun tak bisa dihindari. Raksasa tersebut semakin gencar menyerang saat api yang dikeluarkan tak mampu membakar sang empu. Keadaan di sekitar sudah begitu hancur. Melihat calon arang yang tidak menunjukkan tanda-tanda menyerah, Empu Baradah lalu mengeluarkan ajian pamungkasnya untuk menghentikan semua ini dan berhasil. Raksasa berwajah menyeramkan tersebut langsung hangus terbakar dan menjadi abu. Empu Baradah lalu mengumpulkan abu tersebut dalam sebuah kain putih. Ia menghidupkannya kembali dan memuncullah wujud Kirangda yang terlihat pucat. Sekian penjelasan tentang misteri Leak Bali. Jika ada kesalahan kata, saya dari channel Gusi Misteri mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.